Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 9 tahapan budidaya ikan nila agar cepat panen. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman pembudidaya ikan nila dimanapun berada, tentunya sebagai pembudidaya kita sangat mengharapkan hasil panen yang berlimpah dan dalam waktu yang cepat. Namun keinginan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan kapasitas kolam serta sistem yang kita gunakan. Tidak sedikit para pembudidaya ikan nila yang mengalami kegagalan atau kerugian, dan sebagian besar kegagalan dan kerugian tersebut terjadi karena pembudidaya menebar bibit terlalu banyak dengan tujuan agar panen berlimpah, namun tidak didukung dengan keadaan kolam dan teknologi yang memadai. Untuk menghindari kegagalan dan untuk mempercepat masa panen, setidaknya ada 9 tahapan yang harus kita lakukan dari awal hingga masa panen. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan kolam. Apapun jenis kolam yang kita gunakan untuk proses pemeliharaan, baik itu berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan kolam jaring apung, usahakan berada di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pembudidaya ikan nila, karena sinar matahari sangat membantu alga, plankton, dan tumbuhan air lainnya dalam proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses di mana tanaman hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Dengan maksimalnya proses fotosintesis, maka kebutuhan ikan nila akan oksigen akan terpenuhi. Tahapan kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan sistem kolam yang akan kita gunakan untuk proses pemeliharaan. Setelah selesai menentukan jenis kolam yang kita gunakan, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan sistem yang akan kita aplikasikan pada kolam kita. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan selama proses pemeliharaan. Ada beberapa sistem kolam yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman, antara lain sistem air tenang, sistem air deras, sistem filterisasi, sistem bioflok, sistem sirkulasi, sistem kincir air, dan masih banyak sistem kolam lainnya. Tahapan ketiga adalah pemilihan benih yang berkualitas dan sehat. Benih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan membudidaya ikan nila, karena tidak semua benih mempunyai laju pertumbuhan yang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi masa panennya. Oleh karena itu, sebaiknya carilah benih yang berasal dari gen indukan yang berkualitas atau indukan yang telah mendapatkan sertifikat resmi dan dalam keadaan sehat. Sedangkan untuk tahapan keempat adalah menentukan padat tebar. Banyaknya padat tebar harus disesuaikan dengan volume air dan sistem yang kita gunakan. Karena apabila kita menebar benih melebihi kapasitas dari volume dan sistem yang kita gunakan, maka akan menimbulkan permasalahan selama proses pemeliharaan. Permasalahan tersebut bisa berupa
ikan akan terhambat pertumbuhannya, ikan akan mudah terserang penyakit, dan ikan akan mudah stres dan mati. Sedangkan untuk mempercepat masa panen sekitar 4 bulan, maka kita perlu melakukan penebaran benih secara rendah. Dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, bagaimana cara agar kita panen dalam waktu 4 bulan, yakni dengan menebar bibit secara rendah. Untuk sistem air tenang seperti yang saya terapkan selama ini, untuk memperoleh panen selama 4 bulan, kita menebar benih sebanyak 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya. Sedangkan bagi teman-teman yang mengaplikasikannya dengan sistem filterisasi, dapat ditebar sebanyak 30 hingga 40 ekor per meter kubiknya. Dan ada juga teman-teman yang menggunakan sistem bioflok, dapat ditebar sebanyak 60 hingga 70 ekor per meter kubiknya. Kita ambil padat tebarnya yang rendah, karena padat tebar ini sangat mempengaruhi ruang gerak ikan nila, kebutuhan akan oksigen, dan kualitas air kolam. Untuk tahapan yang kelima yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaga kualitas air. Sebelum memelihara ikan, tentunya kita akan memelihara airnya terlebih dahulu, karena kualitas air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila kita yang dipelihara. Oleh karena itu, pertahankan kualitas air agar selalu baik hingga masa panen. Sedangkan kualitas air kolam yang baik setidaknya mempunyai beberapa syarat. Antara lain, 1. Air kolam harus terjaga dan terhindar dari berbagai pencemaran oleh berbagai zat beracun. Yang kedua, nilai pH air kolam berkisaran antara 6 hingga 8. Yang ketiga, suhu air antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan yang keempat, kadar oksigen yang terlarut dalam air harus selalu tercukupi untuk kebutuhan ikan nila kita. Sedangkan tahapan yang keenam yang harus kita lakukan adalah melakukan pergantian air. Semua sistem dan jenis kolam harus melakukan pergantian air secara rutin. Hal ini bertujuan untuk membuang berbagai zat yang mengandung racun dan organisme yang dapat memicu timbulnya penyakit jamur dan bercak merah. Banyaknya air yang diganti harus disesuaikan dengan pengalaman dari awal penebaran benih. Jangan mengganti air lebih banyak dari kebiasaan sebelumnya, karena hal tersebut dapat membuat ikan nila kita mudah stres karena harus beradaptasi kembali dengan air yang baru. Oleh karena itu, lakukan pergantian air sesuai dengan volume kebiasaan ketika kita mengganti air. Tahapan yang ketujuh yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan pakan ikan. Kebutuhan pakan ikan nila setiap harinya kurang lebih sebanyak 3% dari bobot tubuhnya. Untuk menentukan jumlah pakan agar lebih efektif, sebaiknya lakukan penimbangan sampel beberapa ikan secara acak setiap 2 minggu sekali. Lalu cari bobot rata-ratanya dan kita kalikan 3%. Kemudian untuk menentukan banyaknya pakan
yang akan kita berikan setiap harinya, maka perlu kita lakukan dengan jumlah ikan yang kita pelihara. Selain itu, pakan yang kita berikan harus mempunyai kandungan protein berkisaran 30%. Dari kebutuhan pakan ikan setiap harinya, sebanyak 3% dari bobot tubuh ikan nila yang kita pelihara, kita dapat melakukan pemberian pakan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seharinya. Selanjutnya adalah tahapan ke-8, yaitu pemberian probiotik dan vitamin. Tujuan dari pemberian probiotik adalah untuk menjaga kualitas air agar selalu baik dan meminimalkan organisme penyebab penyakit jamur dan bercak merah. Sedangkan tujuan pemberian vitamin adalah untuk memicu pertumbuhan ikan nila agar semakin cepat, karena kebutuhan untuk pertumbuhan ikan tidak bisa hanya mengandalkan kandungan yang ada pada pakan pelet semata. Namun perlu ditambahin vitamin yang kandungannya tidak ada pada pakan pelet. Nah, sedangkan untuk pengaplikasian vitamin kita dapat melakukan dengan cara pembibisan. Dan untuk pengaplikasian probiotik bisa kita lakukan setelah pergantian air. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ke-9 adalah pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan hama dan penyakit ini sangat penting bagi setiap pembudidaya ikan nila, karena banyak dari pembudidaya ikan nila yang gagal panen karena disebabkan oleh hama dan penyakit. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan risiko hama dan penyakit yang menyerang ikan nila. Karena bila hama dan penyakit sudah menyerang, maka kita akan sulit untuk menanganinya dan biaya penanggulangannya juga akan semakin besar. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada ikan nila yang kita pelihara. Yang pertama, lakukan secara rutin pemberantasan hama baik secara mekanis maupun biologis. Yang kedua, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antara ikan secara langsung. Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa pakan dalam kolam. Yang keempat, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan antar kolam agar ikan tidak terluka dan memicu infeksi penyakit. Sedangkan yang kelima, pengurasan dan pergantian air secara rutin atau pergantian air apabila terlihat ada tanda-tanda kualitas air sudah semakin menurun. Jadi itu 9 tahapan yang setidaknya harus kita lakukan dalam proses pembudidayaan ikan nila, karena banyak sekali permasalahan yang timbul ketika kita sudah melakukan pemeliharaan atau pembesaran ikan nila. Dari pengalaman saya melakukan ke-9 tahapan tersebut karena sudah lama dari pengalaman yang saya ambil selama ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pengalaman saya dalam video kali ini. Semoga teman-teman pembudidaya ikan nila selalu sehat dan sukses dalam pembudidaya ikan nilanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.